Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nuru an tilkum al jannatu urithtum bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini di bulan suci Ramadan. Di 10 hari terakhir Allah masih memberikan semangat kepada kita untuk tetap berkhidmat kepada Allah, mengisi saum Ramadan kita dengan amalan-amalan soleh, dengan amalan-amalan yang bisa insya Allah menjadi penggugur dosa. Dan alhamdulillah kali ini kita bersama teman ngaji dan juga bersama MC kita Kang Buni dan juga Mas Ari Untung. Alhamdulillah juga hadir. Ini pertemuan pertama saya dengan Mas Ari Untung ya. Mudah-mudahan sehat selalu, dan juga dengan guru kita Ustaz Abu Rabbani yang dirahmati Allah. Baik Bapak Ibu dan Matius Subhanahu wa taala, jamaah Demam Ngaji yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, hataman kajian juz 27 ya, hataman Quran juz 27. Kali ini saya Rahmat Baikuni, ini ada satu kehormatan bagi saya pribadi bisa ikut bergabung dalam acara ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para ulama Subhanahu wa taala, alhamdulillah di seluruh dunia, khususnya di Indonesia dan juga di Kota Bandung, ini semarak itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan memang ini merupakan satu ibadah istimewa yang lain yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Dan kami pun ini acara di Masjid Baitur Rahman Gateway Cicadas Bandung cukup ramai juga dengan jamaah yang itikaf. Tadi ada sholat qiyamul lail dipimpin oleh Ustaz Ardiansah dari Teras Tafiz Alatif ya. Ini menambahkan kepada kita betapa antusias yang besar dari umat Islam dalam hal melaksanakan itikaf yang Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkan. Ada latar belakang yang luar biasa kenapa itikaf ini ada dan disunahkan oleh Rasulullah SAW, terkait dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat akhir zaman. Ya, suatu hari Rasulullah SAW pernah bercerita tentang beberapa orang yang soleh dari Bani Israel. Kita tahu Bani Israel ini adalah satu kaum keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub ini cucu dari Nabi Ibrahim AS, Khalilur Rahman dan Abul Anbiya. Nabi Yakub kita tahu beliau digelari dengan Israel ketika beliau melakukan perjalanan atas perintah Allah dari Kanaan ke Padan Aram di perbatasan antara Suriah dengan Irak. Nah, Padan Aram ini adalah tempat tinggal paman dari Nabi Yakub alaihissalam, yaitu Laban bin Batu'ail. SK atau surat tugas ya, keputusan dari Allah untuk mengangkat Nabi Yakub menjadi Nabi ini adalah dengan diperintahkan berjalan dari Kanaan ke Padan Aram, menemui pamannya, kemudian berkhidmat padanya, lalu menikahi 2 putrinya dan 2 kahitnya. Nah, perjalanan dari Kanaan ke Padan Aram dilakukan di malam hari, Isra, dan itu dilakukan karena Allah maka jadilah Israeli atau Israel. Nah, sejak saat itulah Nabi Yakub alaihissalam mendapatkan tugas kenabian dan diberi gelar Israel. Nah, keturunannya dinamakan Bani Israel, dari 4 orang istri, dari Ya'la melahirkan 6 orang anak laki-laki, ada yang bernama Robin, ada yang bernama Yehuda, Sabulan, dan juga dari Rahel itu cuma 2 orang anak laki-laki, Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Bunyamin. Kemudian dari Zulfa melahirkan 2, dan Naftali, dan juga yang 2 dari kahit Balha. Nah, jadi 12 orang anak genap laki-laki dari Nabi Yakub sehingga disebut Bani Israel. Nah, mereka ini adalah bangsa yang Allah muliakan dulu dengan berbagai macam peristiwa besar. Bahkan dari 124.000 nabi dan rasul yang pernah Allah utus, itu hanya 12 yang bukan Bani Israel. Berarti 123.988 nabi dan rasul, hampir semua itu dari Bani Israel. Nah, di antara nabi-nabi ini ada nabi-nabi yang mulia. Ya, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis ini dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir surah Al-Qadar. Di sana Allah Azza wa Jalla memberikan kemuliaan kepada kita, dan Rasulullah SAW menjelaskan kemuliaan itu.
Apa kemuliaan yang dimaksudkan? Rasulullah cerita 4 orang nabi dari mereka, yang mana mereka ini beribadah 1000 bulan dan tidak maksiat sedikit pun. Subhanallah, 1000 bulan tanpa maksiat sedikit pun. Ya. Zakaran Nabi Muhammad SAW an arba'ata nafarin an arba'ati nafarin min Bani Israel kanu ya'buduna Allah al-fashahrin wa la ya'suna Allah wa la tarfata a'yun. Ya. Rasulullah SAW bercerita tentang 4 orang Bani Israel yang mereka beribadah kepada Allah 1000 bulan dan sedikit pun tidak maksiat kepada Allah. Luar biasa. Ya, sehari pun susah kayaknya kita tanpa dosa ya. Buka gadget, pas dilihat, buka Instagram, Masya Allah gambarnya macam-macam ya. Itu menggoda kita. Nah, mereka yang luar biasa ini diceritakan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Nabi Ayub. Kita tahu Nabi Ayub ini adalah Nabi yang diuji dengan penyakit. Ujian ini Allah berikan sebagai bentuk pembuktian dari Allah bahwa Nabi Ayub lah orang yang paling taat, paling bersyukur, dan paling sabar di muka bumi. Ya, dan iblis pun diberikan izin untuk menggodanya, melakukan fit and proper test, ya, ujian demi ujian diberikan, sehingga Nabi Ayub kehilangan rumahnya, istananya, padahal kaya raya, bahkan kehilangan semua anak-anaknya, sehingga jatuh miskin, hidup berpenyakitan, sehingga tidak bisa bangun, penuh dengan penyakit, bahkan tumbuh belatung di tubuhnya. Namun hal itu tidak mengurungkan niat untuk beliau untuk beribadah kepada Allah. Sedikit pun beliau tidak bergeming, bahkan makin dekat dengan Allah. Ya, sampai-sampai beliau berkata, ya Allah, silakan ambil semua yang kau miliki ini, ya Allah. Silakan ambil semua yang kau miliki, asal jangan kau ambil 2 saja. Yang pertama, akalku sendiri. Yang kedua, lisanku ini. Dengan akalku, aku mengingat kebesaran. Dengan lisanku, aku memujimu, ya Allah. Silakan ambil semua yang kau berikan kepada. Subhanallah. Nah, ujian demi ujian Allah berikan hingga pada akhirnya iblis pun angkat tangan. Dan iblis akhirnya mengakui dengan jujur bahwa dia adalah hamba Allah yang paling taat, hamba Allah yang paling bersyukur. Iblis saja tidak bisa menggunakan angkat tangan. Luar biasa. Itu Nabi Ayub. Kemudian yang kedua, Nabi Hizkiel bin Al-Ajuz. Ya, orang Kristen menyebutnya Nabi Yehezkiel. Nabi yang juga sama semangat yang bawahnya luar biasa. Ujian demi ujian beliau hadapi, bahkan nyawa sekalipun beliau korbankan, tapi tetap beliau ada dalam keadaan beribadah kepada Allah. Godaan demi godaan yang datang kepadanya tetap tidak mengurungkan dia untuk beribadah kepada Allah sedikit pun. Sehingga beliau berhasil 83 tahun dilakukan, 1000 bulan beribadah kepada Allah, tidak maksiat sedikit pun. Dan yang ketiga ada Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria ini adalah paman dari Siti Maryam. Ya, saudara dari Imran, yang ada menjadi nama surat yang ketiga dalam Mushaf Quran. Nah, Nabi Zakaria juga sama, beribadah kepada Allah 1000 bulan atau 83 tahun. Kemudian beliau sempat bercerita pada Rasulullah ketika Isra Mi'raj, bagaimana pengalaman dakwah beliau. Beliau disiksa, bahkan ketika beliau sedang sholat, beliau disiksa, dan beliau terlihat oleh ujung mata beliau bagaimana Nabi Yahya, putra satu-satunya, putra beliau disembelih, putus kepalanya, kemudian dimasukkan ke ember dan dibawa kepalanya dan darah dan tubuhnya menghilang. Sementara Nabi Zakaria sendiri disiksa di Masjidil Aqsa, di Masjid Marwani, ya, masjid yang ketiga yang terbesar di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Zakaria selesai sholat melarikan diri. Bingung beliau dalam kondisi sudah sepuh, sudah tua, harus berlari dari tentara Romawi yang diperintahkan oleh Raja Herodes, penguasa Romawi, untuk dibunuh. Bismillah, dalam kisah yang saya baca dalam kisah Al-Anbiya, Allah perintahkan sebuah pohon besar untuk membelah diri. Maka pohon itu berkata, ya Nabi Allah, ikhtabi nafsaka fiyya, sa'ufika minhum. Hai Nabi Allah, hai Rasulullah, bersembunyilah engkau dalam tubuhku. Aku akan sembunyikan engkau dari mereka. Masuklah Nabi Zakaria, bismillah. Ketika pohon itu menutup, sorban Nabi Zakaria ditarik oleh iblis, sehingga sorbannya terlihat. Maka itulah yang menjadi petunjuk bagi tentara Romawi, sehingga tentara Romawi menemukannya. Lalu kata tentara Romawi, oh ini pundaknya, ini pinggangnya, berarti di sini digergaji itu pinggang. Subhanallah. Pinggangnya digergaji, ya, pohon itu digergaji pas di pinggangnya, sehingga pinggangnya pun kena dan putus. Ketika gergaji itu mengenai tubuh beliau akan menjerit kesakitan. Tapi ketika beliau akan menjerit kesakitan, Allah berfirman, ya Zakaria, in tarfa sawtaka su'adhiba ummatak falyabqa minhum rabi ahad. Falyabqa minhum ahad. Hei Zakaria,
Jika engkau mengangkat suaramu karena kesakitan atas kesusahan mereka, akan aku azab kaum sehingga tidak tersisa satu pun dari mereka. Subhanallah. Nah, itu Nabi Zakaria. Nah, itu yang membuat Rasulullah akhirnya semangat lagi berdakwah, bahwa ternyata nabi-nabi sebelum beliau pun ujiannya dahsyat luar biasa. Sehingga terjadilah peristiwa itu. Kemudian yang keempat adalah Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun adalah seorang pemuda yang menamainya Nabi Musa AS ketika mencari Nabi Khidir. Ada dalam surat Kahfi kan, sehingga Nabi Musa kembali lagi ke tempat ikannya jatuh. Nah, itu pemuda yang menemani Nabi Musa pada saat itu adalah Nabi Yusha bin Nun. Kalau tidak salah orang-orang non-Muslim dari Kristiani mengatakannya menemuinya Joshua, Nabi Joshua, Nabi Yusha bin Nun. Nah, Nabi Yusha bin Nun ini luar biasa biasa. Beliau berhasil membawa puluhan ribu Bani Israel yang pergi dari Mesir setelah Nabi Musa dan Nabi Yahya diwafatkan Allah di padang Ti, maka Nabi Yusha bin Nun lah yang berhasil memimpin Bani Israel berjihad memerangi kaum Kanaan, kaum Jabariyyin, dan memasuki Masjidil Aqsa sehingga mereka bisa memasukinya dan Allah berikan izin untuk mereka tinggal. Tapi ya lagi-lagi Bani Israil ini melakukan itu. Intinya Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu wa taala, kalam Allah yang dirahmati Allah dan khataman juz 27 dari Imam Ngaji ini, cerita Rasulullah SAW tentang kehebatan 4 Nabi Bani Israil ini membuat para sahabat minder, membuat para sahabat bersedih. Ya Allah, Nabiku saja Nabi yang terbaik, tapi kami bukan umat yang terbaik. Tidak mungkin kami bisa menjadi yang terbaik untuk mendampingi Nabi kami yang terbaik, Rasulullah SAW. Cerita Rasulullah ini membuat para sahabat tertunduk, bersedih dan malu. Ya Rasulullah, Anda Nabi yang terbaik, tapi kami tidak pantas menjadi umat Anda. Kami tidak sehebat mereka, ya Rasulullah. Andai kata kami punya umur 1000 bulan pun belum tentu kami 1000 bulan ibadah tanpa maksiat, tanpa dosa. Kami tidak sebaik mereka. Nah, itu penyesalan para sahabat. Rasulullah pun pada akhirnya menyesal juga. Aduh, ternyata kok jadi begini umatku ya, ketika diceritakan demikian. Kemudian riwayat yang lain adalah tentang masih tentang sebab awal mula lahirnya Lailatul Qadar, yaitu cerita tentang seorang wanita yang solehah di kampung yang beriman, namun dia punya tetangga kampung yang musyrik, penyembah berhala. Ini juga sama dari Bani Israil. Nah, kemudian dia sedang hamil. Nah, dia bernazar kepada Allah. Dan ini pelajaran yang penting bagi ibu-ibu yang sedang hamil ya. Jika bernazar yang baik tentang anaknya, maka itu insya Allah dikabulkan. Ya, Siti Maryam lahir dengan nazar ibunya. Luar biasa. Siti Maryam pun menjadi wanita terbaik di alam semesta. Dari 4 orang wanita terbaik di alam semesta. Ada Siti Maryam, ada Aisyah binti Mazahib, ada Siti Fatimah dan Siti Khadijah. Siti Khadijah dan Siti Fatimah. Baik. Nah, ada seorang wanita yang saleh ini, dia bernazar kepada Allah. Ya Rabbi, ini nadartu ma fi batni muharraran 'abidan laka madam hayati. Ya Allah, aku menazarkan janin yang aku kandung ini hidupnya untuk ibadah kepada. Tidak untuk mencari penghidupan dunia. Tidak untuk menjadi pengusaha, tidak untuk menjadi PNS misalnya, tidak, atau ASN. Enggak, ya Rasul, ya Allah. Aku nazarkan hidupnya hanya untuk mengabdi kepadamu, berdakwah dan berjihad di jalan. Dan tolong ya Allah, lahirkan dia seorang laki-laki. Aku ingin dia menjadi orang setegar matahari. Maka aku akan beri nama dia Sam'un. Dalam satu riwayat diberi nama Syamsun. Ya, ada istilah lagi namanya Samsun Delailah. Ya, itu cerita tambahan, Pak. Datang ke Betawi jadi Samsun Betawi, Pak. Nah, ilahillah rahmatullah jamaah Hatamam Ramadan 27 bersama dengan ngaji yang berkati Allah. Kemudian biiznillah betul dikabulkan. Sekali lagi, ibu-ibu yang hamil bernazar kepada Allah itu biasanya dikabulkan. Nah, bagi mereka yang sedang hamil bernazar anaknya, ya Allah, anak saya ingin begini kalau lahir, silakan. Apalagi di bulan Ramadan. Baik, betul lah. Lahir laki-laki. Sujud syukur wanita tadi, ternyata anaknya laki-laki. Dan diberi nama Sam'un atau Syamsun. Ya. Anak ini fisiknya luar biasa. Betapapun dia lahir yatim, pamannya mendidiknya untuk menjadi seorang fighter, pejuang luar biasa. Ya. Dibina fisiknya. Sementara akidahnya, tauhidnya pun dibina oleh ibunya. Ini luar biasa peran ibu.
memang ibu ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa ketimbang ayah dalam mendidik dan membentuk seorang anak. Ya, maka posisi ibu ini sangat krusial, sangat penting bagi terbentuknya jiwa dan kepribadian seorang. Ya, di balik kesuksesan Imam Syafi'i rahimahullah ada seorang ibu yang luar biasa. Dan di balik kehebatan Rasulullah SAW sendiri ada seorang ibu Siti Aminah yang luar biasa, ibu kita. Baik, para bulan yang bagus merawat anak. Maka anak ini tumbuh dewasa dengan iman yang mantap, dengan semangat jihad dan petarung yang luar biasa. Setelah dia dewasa dipanggil oleh ibunya. Tak dia benar. Ini nadartu hinama takunu fi batni muharraran abidan li ibadatillahi azza wa jalla. Wahai anakku, sesungguhnya ibundamu ini, aku ini telah bernazar ketika kamu dikandung dalam rahimku, kalau kamu lahir, hidupmu hanya untuk ibadah dan dakwah jihad di jalan Allah. Aku terima bunda, nazar bunda, akan aku laksanakan. Kalau begitu, nah, lihat tetangga kita ini mereka tidak kenal dengan Allah, padahal Allah Tuhan mereka. Mereka diciptakan hanya menyembah Allah, tapi kenyataannya mereka menyembah berhala. Tolong dakwahi dia, dakwahi mereka, nah, dan mereka yang mengikuti dakwahmu, bimbing mereka untuk istiqomah. Tapi siapa yang menentang dakwahmu dan memerangimu, perangi mereka sampai mereka beriman pada Allah, dan hanya kalimat Allah yang ada di dunia. Subhanallah. Dengan restu ibunya, Sam'un ya, bin Abi pun pergi berdakwah, siangnya berdakwah dan berjihad di jalan Allah. Dengan kekuatan fisiknya dan kemampuan berperang, dia tidak ada yang mengalahkan. Sehingga bangsa-bangsa yang dikalahkan pun akhirnya tunduk patuh kepadanya dan itiba mengikutinya beriman pada Allah. Yang memeranginya dihancurkan sehancur-hancur. Nah, di malam harinya dia bermunajat kepada Allah, menangis kepada Allah. Ya, bayangkan siang bagaikan singa, ya, di tengah padang hutan belantara, ya, tapi malamnya bagaikan rahib, ya, bagaikan satu malam bagaikan malaikat. Itu dilakukan 83 tahun tanpa henti, 1000 bulan atau 83 tahun lebih tanpa henti, 83 tahun 10 hari. Nah, diceritakan demikian, para sahabat kagum kepadanya dan mengatakan pada Rasulullah dengan tadi kata-kata yang sama. Akhirnya para sahabat berunduk, ya, bersedih tidak bisa menjadi umat yang terbaik. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, ihbit ilal ard. Bashir ummat habibi Muhammadin bi'annani a'tahu lahum lailatan fi hadha syahri Ramadan min syahril awahir min asril awahir man waffaqa bihadhihi lailah a'maluhum fatilka a'maluhum khairum min ibadati haula'ir rajul. Jibril, turun kamu ke muka bumi. Berikan kabar gembira kepada umatku Muhammad, umat kekasihku Muhammad SAW. Aku berikan pada mereka satu malam di 10 hari terakhir di Lailatul Qadar, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Barang siapa yang amal perbuatan mereka bertepatan dengan malam ini, mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar, maka amal mereka lebih baik daripada amal orang-orang tadi yang beribadah 1000 bulan tanpa berbuat dosa. Subhanallah. Begitu Allah memanjakan kita, ayah bunda. Ya. 1000 bulan kita belum tentu memiliki. Kalaupun kita memiliki, belum tentu kita mengisinya dengan ibadah tanpa berbuat dosa. Allah memanjakan kita. Cukup dengan ibadah itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hanya 10 hari terakhir saja. Untuk meraih kemuliaan. Allah berikan kemuliaan yang amalan kita apabila bertepatan dengan Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah orang-orang yang tadi membuat para sahabat kami. Hari ini kita berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, berada di zaman penuh dengan fitnah dan tantangan yang luar biasa, berat kita hadapi, tanpa didampingi Nabi dan Rasul kita yang tercinta, berhadapan dengan musuh-musuh yang dahsyat, sang tampil kesesatan iblis dan dajjal. Bayangkan, Allah berikan kemuliaan ini. Kita belum tentu tahu apakah tahun depan kita masih mendapati Ramadan, atau bahkan mungkin ini Ramadan terakhir kita, ya bunda. Mari kita manfaatkan, ya bunda, dengan itikaf dan meraih Lailatul Qadar. Masih ada waktu beberapa hari lagi menuju hari terakhir bulan Ramadan, ya. Di ibadah mulia, waktu yang paling mulia, momen yang mulia.
Dan kita raih malam kemuliaan ini ya di hari-hari ganjil dengan melaksanakan itikaf di bulan Ramadan. Ya, kita sisa waktu ini kita manfaatkan untuk mendekatkan diri pada Allah. Kita hidup 24 jam beraktivitas ya untuk meraih dunia, tapi tidak pernah menguasai dunia. Rasulullah SAW dan para sahabat hanya menggunakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan dunia. Tapi dunia dalam genggaman. Ini adalah kata-kata guru kita, Ustaz Budi Asari. Ya, sekali lagi ayah bunda, kita sibuk untuk mencari dunia 24 jam setiap hari, tapi belum juga bisa menguasai dunia. Sementara Rasulullah dan para sahabat 10 hari meninggalkan dunia. Ya, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dunia dalam genggaman. Insya Allah kejayaan kita berikutnya akan kita raih manakala kita mengikuti ittiba sunnah para sunnah Rasulullah SAW, dan manfaatkan sisa hari yang tersisa ini untuk beriktikaf mengikuti sunnah Rasulullah SAW, meraih kemuliaan yang Allah berikan pada kita. Demikian barangkali ya Bunda dan Bapak Allah, asal mula adanya Lailatul Qadar sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita yang tentu jangan kita sia-siakan. Semoga kita semua mendapatkan kemudahan untuk meraihnya dan Allah menakdirkan kita mendapatkan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir.